Sebagai bentuk perhatian kepala daerah kepada masyarakat, Bupati Tabalong Haji Anang Syafyani melakukan sidak dengan berkeliling RSUD untuk mengunjungi pasien rawat inap dan mengunjungi ruang para dokter spesialis di RSUD Haji Badarudin. Pasien yang datang untuk dirawat di RSUD ini tidak hanya dari masyarakat Tabalong saja, tetapi juga masyarakat yang datang dari kawasan Banua 6. Untuk meningkatkan pelayanannya, pihak RSUD Haji Badarudin telah melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan pasien dan pengunjungnya dalam segi pelayanan. Tercatat sampai saat ini, RSUD Haji Badarudin sudah memiliki kurang lebih 20 dokter spesialis yang siap melayani pasiennya. Di antaranya 4 orang spesialis dasar, 2 orang spesialis penyakit dalam, 3 orang spesialis anak, 2 orang spesialis kandungan, 2 orang spesialis bedah umum dan subspesialis, 2 orang spesialis mata, 2 orang spesialis syaraf, 2 orang spesialis THT, 1 orang ahli radiologi, 1 orang ahli anestesi, dan yang terbaru adalah spesialis gigi dan mulut yang berjumlah 2 orang. RSUD Haji Badarudin juga sudah memiliki sistem informasi kesehatan. Sistem ini dapat mempermudah pengunjung dalam hal memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Tidak hanya itu, RSUD Haji Badarudin juga mempunyai customer service mobile. Untuk pelayanan tambahan kepada pasien rawat inap, RSUD Haji Badarudin juga telah menambahkan 3 orang rohaniawan. Hal ini dikarenakan pasien yang sedang dirawat tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, namun mereka juga memerlukan pendekatan rohani dan motivasi untuk kehidupan mereka. Pasien-pasien yang datang ke rawat jalan ini perlu diketahui tidak hanya pasien untuk masyarakat sekitar kawasan Tabalong saja, tapi juga masyarakat yang datang dari kawasan Benua 6. Tadi mungkin kita ketahui ada beberapa orang yang dari Barabai ya untuk mendapatkan pengobatan jantung. Karena kebetulan kita punya ahli spesialis jantung yang satu-satunya di Benua 6. Nah, oleh karena itu secara notabene walaupun kita bukan rujukan jantung, tapi pasien jantung cukup banyak datang dari daerah sekitar, terutama di daerah Kalimantan Tengah ya, yaitu daerah Tamiang Layang, kemudian di daerah Kalimantan Timur juga daerah Pasir juga ada di sini. Begitu juga dengan kabupaten sekitarnya yaitu Amuntai, kemudian Balangan ya, dari Barabai juga ikut berobat ke sini. Nah, di samping itu pasien-pasien dari luar ini juga memerlukan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Tabalong satu-satunya yaitu untuk pasien cuci darah atau hemodialisis. Nah, untuk Benua 6 ini hanya 2 yaitu Kandangan dan kita yang punya. Jadi ada beberapa pasien dari Amuntai, Balangan, dan daerah Kalteng sama Kaltim juga mendapatkan pelayanan cuci darah di tempat kita. Sayangnya memang kapasitas kita dengan 7 alat cuci darah ini sudah sangat overload, sehingga jadwalnya sangat ibaratnya padat sekali, dan kami berencana ke depannya untuk pihak manajemen akan menambah 4 alat lagi sehingga minimal untuk kebutuhan masyarakat Tabalong dan sekitarnya ini bisa teratasi dan sebagainya. Karena dilihat dari perkembangannya semakin hari pasien yang memerlukan cuci darah ini semakin meningkat jumlahnya, bukan semakin menurun. Nah, itu prediksi kita. Nah, kemudian untuk pelayanan-pelayanan lainnya kita di Rumah Sakit Badarudin ini sudah memiliki kurang lebih 20 orang spesialis. Nah, perlu diketahui kita punya 4 spesialis dasar yaitu penyakit dalam ada 2 orang, kemudian spesialis anak itu 3 orang sekarang sudah kita punya, kemudian kandungan itu ke bidang kandungan ada 2 orang, dan bedah ada 2 orang yaitu bedah umum dan subspesialis. Jadi subspesialis ini lebih spesialis lagi bedah vaskuler kita sudah punya. Kemudian untuk yang spesialis penunjang yang lainnya kita punya spesialis mata ada 2 orang juga, kemudian spesialis saraf kita punya juga 2 orang, spesialis THT kita juga punya 2 orang, kemudian ahli radiologi 1 orang, ahli anestesi 1 orang, dan yang terbaru adalah spesialis gigi yaitu spesialis bedah mulut dan konservasi kita juga punya 2 orang. Nah, insya Allah di bulan ke depan nanti kita ada kedatangan dokter bedah umum dan bedah ortopedi lagi tambahannya. Jadi secara ketenagaan spesialis kita semakin lengkap. Nah, ini yang berdampak terjadinya peningkatan
kunjungan, baik itu dirawat, terutama dirawat jalan maupun rawat inap. Karena kelengkapan kita, sehingga beberapa daerah di sekitar kita juga banyak yang memerlukan pengobatan ke rumah sakit kita. Nah, dari segi fisik sebenarnya rumah sakit kita sudah berbenah sama sekali. Dari segi kebersihan kita sudah atur bagaimana rumah sakit ini seasri mungkin. Yang walaupun notabene rumah sakit ini kategori bangunannya sudah cukup tua, tapi kita tetap berupaya bagaimana supaya keindahan, kebersihan, dan kerapian itu tetap kita utamakan. Ini terbukti dengan kita punya tenaga cleaning service kurang lebih 30 orang dengan waktu shift yang demikian, sehingga tidak ada sampah yang cukup berserakan tempat kita. Kemudian dalam hal pelayanan, kita juga mengutamakan ada beberapa inovasi baru, yaitu dalam bentuk public excellence ya, di mana di depan di poliklinik kita tuh kita sudah mengimplementasikan SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi pasien sekarang sudah ada pola antriannya, kemudian di sana juga disediakan alat informasi yang berupa touchscreen, di mana dengan lewat alat touchscreen ini pasien bisa mengakses langsung apa yang perlu dia ketahui tentang pelayanan, apakah mengenai jumlah tempat tidur, kemudian spesialis, kemudian obat-obatan sebagainya, bisa diakses langsung di sana. Nah, di samping itu kita juga mengangkat 3 orang customer service. Jadi customer service ini adalah customer service yang mobile. Beda mungkin di perbankan ya, di mana customer service ada di meja duduk gitu, memberikan pelayanan informasi. Kalau kita customer service kita mobile, dia akan mengantarkan langsung kemana orang ingin, bukan hanya sekedar memberikan informasi, justru mengantarkan apa yang dibutuhkan pasien, pelayanan apa, baik itu pelayanan penunjang, kemudian masalah tempat tidur, rawat inap, atau bahkan keberadaan dokternya. 3 orang customer service kita ini yang melalui seleksi yang ketat kita tampilkan di depan sebagai langkah dari inovasi dari public excellence. Nah, kemudian menjawab daripada kritikan dari survei kepuasan bahwa waktu tunggu pelayanan kita cukup lama gitu antriannya, terutama di bagian poli obat dan di pendaftaran di poliklinik. Jadi kita punya inovasi, kedepannya nanti kita akan mengaktifkan satu lagi depo obat. Jadi nanti akan kita pecah, satu depo obat khusus untuk melayani rawat jalan dan satu depo obat untuk UGD dan rawat inap, sehingga kita bisa memecah antrian dan waktu tunggu tidak terlalu lama. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga masalah di depan kita sudah melalui pengaturan tadi ya. Jadi pasien sudah begitu dia akses daftar, dia sudah dapatkan jadwal panggilan tunggu di display layanan kita. Jadi pasien benar-benar kita layani dengan cepat, karena memang secara kapasitas memang rumah sakit kita ini sudah over capacity, sehingga perlu ada inovasi tersebut, sehingga waktu tunggu ini juga bisa kita atasi dengan inovasi-inovasi. Salah satunya tadi dengan penerapan SIM-RS dan public excellence di depan. Nah, untuk pelayanan di dalam, kita juga memberikan tambahan pelayanan. Jadi kalau kita lihat bahwa pasien itu bukan hanya yang dibutuhkan pengobatan medis, sebenarnya juga pendekatan rohani juga kita perhatikan. Nah, beberapa bulan yang lalu saya melalui seleksi mengangkat 3 orang rohaniawan, yaitu 2 orang rohaniawan Muslim dan 1 orang rohaniawan Nasrani. Yang tujuannya adalah mereka setiap hari berkeliling dengan memberikan doa-doa, motivasi, dan pengajaran-pengajaran secara fikih mengenai bagaimana orang sakit, bagaimana dia tetap menjalankan ibadah. Nah, itu diberikan mereka. Dan pelayanan ini kita berikan sebagai salah satu inovasi tambahan kita yang mungkin hanya ada di benua 6 cuma di tempat kita. Sehingga betul-betul pasien bukan hanya mendapatkan pengobatan, tapi juga pelayanan spiritual juga dibutuhkan. Nah, ini kenapa saya menambah tenaga rohaniawan 3 orang. Nah, tadi kita bisa lihat juga ada satu pengaturan dari jadwal pelayanan, yaitu saya buat suatu terobosan dengan memberlakukan jam besuk. Nah, kenapa jam besuk ini latar belakangnya saya terapkan? Oleh karena kita lihat crowdednya pelayanan ya, bahkan pasien itu yang menunggu sampai berjejel ya, sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang bagus, kemudian sampah dan sebagainya juga kelihatan sangat banyak. Nah, setelah saya terapkan dengan penerapan jam besuk, itu yang pertama. Yang kedua, pembatasan jumlah orang keluarga yang menunggu. Jadi kalau di rumah sakit kita ini yang menunggu maksimal cuma 2 orang. Beda kalau dulu mungkin banyak sekali ya pihak keluarga, sehingga ini menimbulkan kesan menumpuk. Nah, dengan aturan tersebut ternyata memberikan efek yang tertib sekali rumah sakit kita, di mana masyarakat kita juga sudah terbiasa, dia tahu jam kunjungan itu jam berapa, sehingga di luar jam besuk
pasien bisa istirahat dengan optimal. Jadi artinya pasien hanya bisa dikunjungi dengan jam-jam besuk tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya penunggu pasien tadi yang kita batasi, ini juga mengurangi semrautnya pelayan di dalam. Nah, ini juga ternyata memberikan efek yang bagus sekali. Nah, sebagai satu dampak bagi saya, bagi rumah sakit, efisiensi juga tercapai, di mana beban biaya anggaran kami untuk membayar listrik maupun air juga menurun dengan drastis setelah ada jam besuk ini. Kemudian kerapian, kebersihan juga lebih, sehingga para petugas cleaning service ini tugasnya lebih ringan. Nah itu, jadi dengan penerapan jam besuk ini ternyata mempunyai efek yang bagus sekali. Kemudian kita juga memberikan pengaturan untuk parkir. Selama ini parkir terlalu crowded di depan, di mana kita punya aturan bahwa seluruh karyawan tenaga itu harus masuk ke dalam, sehingga yang di depan ini hanya untuk parkir tamu saja. Dan ini memberi efek juga keleluasan buat para pengunjung, sehingga lebih mudah dibanding yang kemarin. Nah, oleh karena itu justru kita hanya berharap bahwa kita dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan sebagai rumah sakit kita harapkan kedepannya jadi kebanggaan masyarakat Tambalong. Marilah kita juga diberi dukungan gitu loh. Jadi justru saya merasa memang rumah sakit tidak bisa berbenah dengan usahanya sendiri, tentu ada dukungan dari segala pihak, terutama dari masyarakat sebagainya, lewat segi pengertian dan sebagainya. Mudah-mudahan rumah sakit yang kita cintai ini akan menjadi lebih bagus lagi, sehingga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tambalong sendiri. RSUD Haji Badarudin juga sudah mempunyai ekokardiografi. Ekokardiografi adalah alat untuk mendiagnosa penyakit jantung. Alat ini tergolong cukup canggih karena alat ini dapat menampilkan kondisi jantung secara real time. Kita memberikan pelayanan baik di poli jantung maupun di ruang rawat inap. Kalau di ruang rawat inap yang melakukan visite rutin tiap hari, Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu pun kalau diperlukan kita visite. Sedangkan di poli jantung, kita khususkan pelayanannya Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat dan Sabtu khusus melakukan diagnostik ekokardiografi maupun pelayanan yang lain. Ya, kita di poli jantung mempunyai beberapa modalitas diagnostik untuk mendiagnosa penyakit jantung. Yang pertama adalah alat ekokardiografi. Jadi alat ini seperti USG, cuma khusus untuk pemeriksaan pada jantung. Jadi bisa melihat secara real time kondisi jantung seseorang. Dari ruang-ruangan jantungnya bisa kita lihat juga katup-katupnya, apakah ada bocor, ada kelainan bawaan dan sebagainya. Kebetulan untuk saat ini alat yang kita punya ini tergolong cukup canggih, dan sebanua 6 mungkin hanya kita untuk sementara ini yang punya. Dan ini sangat membantu pelayanan di bidang kardiovaskuler itu. Terus yang kedua adalah yang ada alat Holter. Alat Holter itu khusus untuk memeriksa bila ada kelainan-kelainan aritmia, yaitu gangguan listrik jantung. Jadi misalnya ada keluhan berdebar dan sebagainya, bisa kita periksa, kita rekam selama 24 jam, kemudian kita analisa di komputer dengan software yang khusus. Selain itu, RSUD Haji Badarudin juga sudah memberlakukan aturan jam besuk untuk pengunjung. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan yang nyaman untuk pasien rawat inap. Untuk keamanan, karena sekarang sudah diberlakukan jam besuk, yaitu mulai 1 Maret 2016, jadi semuanya bisa terkontrol, baik itu penggunaan air, keamanan di dalam ruangan, maupun yang di area depan rumah sakit. Selama ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, jadi semua bisa terhandle. Juga demikian juga lahan parkir, kami sudah juga 24 jam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bekerjasama dengan dari Polres dan Polsek Tanjung. Rencananya pihak RSUD Haji Badarudin akan menambah 4 buah alat pencuci darah, penambahan dokter spesialis bedah umum dan ortopedi, serta penambahan depo obat untuk meminimalkan jumlah antrian. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi pasien maupun pengunjung RSUD Haji Badarudin.